Perkenalkan, saya Bidan Ferli. Kebetulan pagi ini saya bertugas di ruangan ini. Tujuannya itu untuk melakukan pemeriksaan fisik pada ibu. Tujuannya itu supaya mengetahui keadaan fisik ibu. Bagaimana ibu? Apakah ibu sudah siap? Iya, ibu, saya sudah siap. Oke, kalau ibu sudah siap, sebelum melakukan tindakan terlebih dahulu saya persiapkan alat-alat. Baik, alat-alat yang perlu kita siapkan yang pertama yaitu tensimeter, stetoskop, funduskop, pengukur lila, termometer, refleks hammer, metlin, sarung tangan. Baik, karena saya sudah mempersiapkan alat, selanjutnya itu saya mencuci tangan 6 langkah. Kemudian kering menggunakan handuk. Selanjutnya itu saya memakai sarung tangan pada kedua tangan saya. Baik, selanjutnya itu saya akan mengatur posisi ibu. Ibu, bagaimana posisinya ibu? Apakah ibu sudah nyaman dengan posisi begini? Iya, ibu, saya sudah nyaman. Oke, ibu, kalau ibu sudah nyaman dengan posisi ini, kita lanjut dengan tindakan ya ibu. Baik ibu, saya akan menimbang berat badan ibu. Baik ibu, jadi berat badan berat badan ibu 50 kg. Dan kita mengukur tinggi badan ibu. Ibu, jadi tinggi badan ibu itu 150 cm. Itu saya mengukur lila ibu dengan menggunakan pita lila. Permisi ya ibu. Iya, ibu. Baik ibu, jadi lingkar lengan atasnya itu 22 cm. Baik, selanjutnya itu karena saya sudah mengukur lila ibu, selanjutnya itu saya mengukur tanda-tanda vital ibu mulai dari tekanan darah. Permisi ya ibu. Ya ibu, jadi tekanan darah ibu itu 110/70. Dan suhu ibu tuh normal 36,6 derajat Celcius. Selanjutnya saya menghitung pernafasan ibu. Baik ibu, pernafasan ibu juga dalam keadaan normal yaitu 18 kali per menit. Menghitung nadi. Baik ibu, nadi ibu tuh dalam keadaan normal yaitu 80 kali per menit. Selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada kepala. Kita melihat kesimetrisan, terus warna rambut, terus apakah ada ketombe, pembengkakan pada kepala,
Dan di sini tidak ada pembengkakan pada kepala. Selanjutnya itu kita lakukan pemeriksaan pada mata. Permisi ya Ibu, kita melihat konjungtivanya warnanya merah muda dan kita melihat sklera itu berwarna putih. Selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada telinga. Kita lihat pada telinganya apakah ada sekret atau tidak. Oh ya Ibu, jadi tidak adanya sekret atau tidak ada cairan pada telinga Ibu. Selanjutnya itu pada hidung kita menggunakan senter. Kita melihat apakah adanya polip atau pupil dan melihat apakah ada cuping. Oh, tidak adanya polip atau pupil pada hidung Ibu. Yaitu kita melakukan pemeriksaan pada kerongkongan. Apakah adanya pembengkakan pada gusi, terus apakah adanya karies gigi dan kelenjar toksil. Dan di sini tidak adanya pembengkakan pada gusi Ibu. Terus kita melihat pada wajahnya apakah adanya pembengkakan pada wajah dan kita melihat warnanya apakah pucat atau tidak. Oh ya Ibu. Dan apakah ada bekas luka. Jadi Ibu tidak adanya pembengkakan pada wajah Ibu dan juga tidak ada bekas luka dan warna kulit Ibu juga tidak pucat. Selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada leher. Yang pertama itu kelenjar tiroid. Jadi tidak adanya pembengkakan pada kelenjar tiroid Ibu. Terus kita melihat parotis. Tidak ada pembengkakan juga pada parotis Ibu. Terus kita melihat vena jugularis. Tidak adanya pembengkakan pada vena jugularis Ibu. Dan kita melakukan dan vena dan kelenjar limfe. Tidak adanya pembengkakan pada kelenjar limfe Ibu. Baik, selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada ketiak. Kita melihat apakah ada benjolan atau tidak pada ketiak. Oh, tidak adanya benjolan pada ketiak Ibu dan kita melihat juga pada yang sebelah kiri. Oh Ibu, tidak adanya pembengkakan pada ketiak Ibu. Baik, selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada dada. Permisi ya Ibu. Kita melakukan palpasi apakah ada benjolan atau pembengkakan pada payudara Ibu. Terus putingnya menonjol dan putingnya mengeluarkan sedikit cairan. Oh, tidak adanya pembengkakan dan benjolan pada payudara Ibu dan puting Ibu juga mengeluarkan sedikit cairan. Selanjutnya itu kita melakukan pemeriksaan pada perut. Permisi ya Ibu. Bentuk abdomen apakah membusung, terus datar, terus apakah adanya strie, terus warna ketebalan lemak. Dan di sini tidak ada busung dan juga kesimetrisannya bagus. Selanjutnya itu kita melakukan EJJ. Kita menggunakan funduskop. Kita dengarnya menggunakan funduskop, terus kita pinjam tangan Ibu, pinjam tangannya Ibu supaya membedakan denyut jantung janin dan denyut Ibu. Terus kita melihat jam tangan. Oh ya Ibu, jadi denyut jantungnya dalam keadaan normal. Selanjutnya itu kita mengukur tinggi fundus uteri. Permisi ya Ibu. Jadi tinggi fundus uterinya itu Ibu 20. Terus kita melakukan leopod. Yang pertama itu leopod 1. Apa yang terdapat pada fundus? Apakah teraba bulat, lenting, dan lunak? Jika teraba bulat, lenting, dan lunak berarti itu bokong.
Selanjutnya itu kita melakukan lepotua. Kita melakukannya pada sisi kiri dan kanan perut ibu. Jika teraba keras, datar, berarti itu punggung. Jika teraba kecil-kecil pada bagian kanan, berarti itu ekstremitas. Selanjutnya itu leopot 3, kita merabanya itu di bawah simfisis. Jika yang teraba itu keras, tidak melenting, berarti itu kepala. Baik, selanjutnya itu saya melakukan leopot 4 di bawah simfisis. Jika tangan saya menyatu, berarti belum masuk pintu atas panggul. Tetapi jika tangan saya tidak menyatu, berarti sudah masuk pintu atas panggul. Selanjutnya itu pemeriksaan pada genitalia. Permisi ya Ibu. Ya, Ibu. Selanjutnya itu kita inspeksi vulva, ada cairan pervagina atau sekret, terus kita amati warna dan bau. Terus kita melakukan palpasi apakah adanya pembengkakan, benjolan mulai dari klistoris, uretra, kelenjaran sekne, dan kelenjaran Bartolini. Jadi di sininya tidak adanya pembengkakan dan juga tidak adanya benjolan pada vagina ibu. Terus kita lakukan pemeriksaan anus bersama pemeriksaan genitalia. Lihat ada kelainan, misalnya kelainan hemoroid di anus dan perineum. Dan kita lihat kebersihannya. Nah, jadi anus dan vaginanya ibu bersih. Selanjutnya itu kita melakukan ekstremitas pada kaki. Apakah ada pembengkakan pada kaki? Jadi di sini tidak adanya pembengkakan pada kaki. Jika ada jekungan ke dalam, baik Ibu, pemeriksaan fisiknya sudah selesai dan pemeriksaannya tadi dalam keadaan normal. Baik, selanjutnya itu saya akan merapikan alat. Terus. Saya melepas sarung tangan. Setelah saya melepas sarung tangan, langkah selanjutnya itu saya mencuci tangan 6 langkah. Ya. Kemudian kering menggunakan handuk kering.